Al-Quran dan menyaksikan hal yang manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita tentang Islamic views on male genital system. Tapi nanti sebenarnya topiknya tentang ini. Sebagian kemarin di agama 3 sudah dijelaskan. Namun pada konsep yang sedikit berbeda. Jadi topik kita tentang toharoh, tentu yang spesifik toharoh pada sistem uropoetika maskulina laki-laki. Kemudian tentang hadas, kemarin juga sudah kita sebut sebagian. Lalu pubertas yang secara khusus. Jadi memang ini dulu sudah saya buat ketika agama 3 belum bisa menyampaikan, tapi ketika agama 3 masalahnya ada toharoh, ya sebagian mungkin beririsan, ya, ada berinteraksi. Kemarin juga sudah ya, apa itu toharoh. Cuma nanti definisi najis mungkin kalau di agama 3 kemarin belum ada. Jadi arti bahasanya suci, bisa juga bersuci. Di toharoh itu bersuci. Kalau orangnya mutahhir, orang yang mensucikan diri atau mutahhirin orang lain. Secara syar'i arti toharoh itu bebas dari najis atau khobas dan dari hadas. Karena ada 2 aspek ya dalam kesucian itu, aspek material berupa najasah dan aspek spirit atau syar'i itu dari hadas. Jadi material maupun secara maknawi, nah kan? Jadi itu pengertian dari toharoh. Nah hukumnya wajib kemarin sudah ya. Jadi nanti jika ayatnya sudah yang kita butuh ini, Al-Maidah ayat 6, Al-Mudaththir ayat 4 boleh di agama 3 juga sudah ada. Oh ya, untuk agama 3 yang hari Senin kemarin saya mohon maaf karena ada sesi lapangan, jadi nanti kita cari waktu lain yang bisa sama-sama longgar. Nah, cuma di sini ayatnya saya tulis lengkap, kan? Jadi kalau kemarin di situ ada perintah wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi ayat lengkapnya ayat 6 surat Al-Maidah itu seperti ini. Jadi ini perintah berwudu secara lengkap, mulai dari membasuh wajah, lalu kedua tangan sampai siku ilal marafiqi, lalu mengusap kepala. Termasuk caranya juga dibedakan. Wajah, tangan, kaki itu falsilu, basuhlah. Kalau salah itu membasuh menyiram. Tapi kalau kepala wamsahu, cukup diusap. Jadi kalau kepala diusap tak kena air, diusap begini aja. Tapi kalau wajah tidak boleh diusap, tapi airnya dibasuhkan di wajah, juga di tangan. Ya. Jadi Allah untuk wudhu itu detail dan rinci. Cara melakukan batas-batasnya sampai tangan pun harus sampai marofik, sampai siku, bukan kita tangan saja. Jadi cukup lengkap. Kemudian kalau kepala wamsahu diusap, kalau kaki ya dibasuh lagi, ilal ka'bain sampai pada mata kaki. Apa namanya? Mata kaki tulang apa? Ingat? Kok belum ya? Belum saya tahu. Jadi tata cara wudhu beda dengan sholat. Kita hanya diperintah aja sholat ini ditegakkan sholat. Caranya nggak ada dalam Quran. Tapi kalau wudhu ini detail sekali. Ini juga sebagian mufassir
menginterpretasi sangat penting toharoh itu, sangat mendasar, bukan hanya penting tapi fundamental. Jadi kita bahkan syarat sahnya satu ibadah apapun itu ya dengan toharoh. Makanya lalu harus sungguh-sungguh diperhatikan. Maka nanti istilah Nabi itu kan isbagul wudu, bukan falyatawaddo, berwudulah, nggak begitu, tapi sempurnakanlah wudu kamu. Artinya misalnya batas-batasnya dulu di Hidayah sudah ya, batas wajah itu mulai dari ujungnya rambut sampai depan telinga sampai di belakang, apa di perbatasan leher sama janggut. Jadi bagian bawah janggut ini bagian wajah yang harus kena air. Orang yang berjenggot tebal itu wajib menggosok jenggotnya, tidak boleh hanya dibasuh gini, dia tidak sah wudunya. Karena kulit bagian janggut tidak akan kena air itu. Nah, maka ada sunnah bagi yang berjenggot tebal untuk digosok-gosok yukholi. Jadi itu kesempurnaan bagian wajah yang merupakan anggota wudu. Jadi detail sekali. Nah kemudian kalau memang kamu dalam sakit atau dalam perjalanan atau sebelumnya ikut junuban kalau berhadas besar, maka fatoharu, nah ini perintah bersucinya itu baik dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Kalau yang atas itu berwudu dari hadas kecil, tapi kalau junub itu hadas besar juga harus disucikan dengan mandi maksudnya. Kalau dalam perjalanan atau sakit atau buang hajat atau bersentuhan dengan perempuan lalu tidak ada air, fatayammamu. Nah, ini perintah fatayamum juga, syaitan thayyibah. Nah, tata cara yang detail diterangkan oleh Allah ini tujuannya itu disebut di akhir ma'yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Wudu, mandi maupun tayamum itu tidak dimaksudkan untuk membuat kamu kesulitan. Jadi haraj itu sulit atau bahaya atau resiko. Kok debu diusapkan, tentu debu yang suci kan, thayyiban, syaitan thayyiban, kan? Jadi bukan asal debu aja, tapi pastikan debu itu suci, tidak banyak kontaminan. Kalau kita sekarang ya, ini debu habis kena kencing kuda ya jangan, mungkin banyak salmonella yang misalnya gitu. Nah, jadi thayyiban ini juga dalam arti kemurnian maupun bebasnya dari kemungkinan mikroorganisme. Misalnya debu yang itu di tembok yang jelas bersih ya. Kalau ada kotoran cicak ya jangan, karena itu ada kotorannya. Itu maksudnya syaitan thayyibah. Nah, semua itu ditujukan untuk tidak untuk haraj, tidak untuk menyulitkan, walakin yuridu liyutahhirakum. Nah ini, maka kemarin dasarnya bahwa kenapa debu juga alat bersuci di antara perintah bersuci dengan debu. Nah, dalam ini memang tayamum ya. Kemarin saya katakan tayamum itu listibah hadis sholat. Air ini mungkin tidak termasuk, yang maksudnya bersuci dari hadas gitu. Disebut tidak dikatakan di rafil hadas ini, tapi artinya dibolehkan sholat. Waliyutimani atau alaikum. Nah, juga untuk menyempurnakan nikmatnya supaya kamu bersyukur. Jadi itu ayat ini sangat detail dan lengkap sehingga tidak ada alasan orang nggak bisa bersuci. Tidak ada alasan orang nggak melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Tetapi masih saja mungkin terjadi, misalnya sekali di dokter kalau sedang menangani pasien misalnya di IGD dengan korban kecelakaan dengan banyak darah, mungkin baju tangan kita kena darah yang waktu sholatnya sangat pendek, bisa sholat maghrib, kemudian harus segera melaksanakan. Bagaimana ini? Atau terbatas dan seterusnya, sehingga lalu tidak memungkinkan untuk bersuci sebagaimana mestinya, atau bahkan mengganti tadi atau menghilangkan najis berupa darah pasien yang kena baju kita tadi. Nah, maka ada alternatif paling akhir itu namanya sholat hurmati waktu. Itu jalan yang paling akhir. Ini sedapat mungkin masih bisa dilakukan dengan cara-cara ini. Jadi ini ayat yang sangat lengkap cara bersuci dari hadas kecil besar ataupun dalam kondisi tidak bisa bersuci karena tidak ada atau tidak bisa menggunakan air. Nah, pengertian najas atau najasah kemarin belum ada ini. Kullu mustaqdarin, kullu syai'in mustaqdarin.
ismun likulli mustaqdar, segala sesuatu yang kotor. Qadaro itu tidak disukai, kotor, menjijikkan atau apapun lah yang jelek, mustaqdar, yang dianggap kotor. Tapi tentu ini tidak oleh setiap orang ya. Jadi dalam dunia fikih standar istilah-istilah itu adalah oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi berijtihad dan mujtahid namanya. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, atau jumhur ulama. Jadi umumnya ulama mengatakan itu mustaqdar, maka itu najis. Tentu ada hujahnya ya, ada dalilnya. Jadi tidak sekedar ini jijik, ini jelek, ini najis, tidak begitu. Tidak setiap orang yang menganggap itu mustaqdar lalu benda itu jadi najis, tidak begitu. Tapi ada kaidah-kaidahnya. Bahkan termasuk tadi syarat orang yang mengatakan itu siapa. Apakah memang orang yang tadi mujtahid itu sangat paham kaidah, sangat paham tadi hujah, dalil dan seterusnya. Itu baru kalau menurut mereka itu mustaqdar, yaitu berarti najis. Tapi kalau menurut beliau-beliau tidak, ya berarti bukan najasa. Bisa juga secara syar'i. Nah, ini kalau tadi secara istilah, jadi najasa itu kullu mustaqdarin. Kalau secara syar'i itu ini yang kemarin ada di sana ya. Angkul lima haruma tanahuluhu ma'imkanihi, sesuatu yang diharamkan untuk memperlakukan tanahul itu. Apakah memegang, membawa, bahkan itu memakan itu. Cuma namanya tanahul itu diharamkan, dilarang. Jadi karena dia mustaqdar, sesuatu yang ditolak, yang tidak disukai, maka syariat Islam mengharamkan itu atau melarang hal itu dalam kondisi biasa. Nah, makanya tadi imkani, kondisi imkan itu biasa. Tapi ada tadi kondisi-kondisi yang tidak imkan. Misalnya memang sulit atau tidak mungkin dihilangkan. Contoh kemarin, kalau ada pasien dengan luka terbuka yang jelas ada darah, ketika dibalut di bidai ada darah yang menempel di perbannya, apakah harus dibuka dulu untuk sholat? Masa sehari buka 5 kali? Itu kan sangat menyulitkan. Nah, dalam hal ini menjadi boleh, asal misalnya rutin tiap hari ya, pokoknya pagi sudah diganti dengan bidai yang baru misalnya. Nanti ternyata sudah kelihatan ada warna merah, itu ada darah. Apakah boleh dia sholat dengan itu? Boleh, karena kondisinya masyaqqah tadi ya, karena sulit. Nah, jadi itu namanya tidak imkan, tidak biasa. Tapi kalau dalam kondisi biasa tidak boleh, ada najis itu maka harus dibersihkan. Tapi dalam kondisi mudharrah, terpaksa, itu menjadi boleh. Atau mungkin hajat, kebutuhan yang sangat mendesak, itu bisa menjadi boleh. Jadi nanti profesi kalian itu banyak sekali menggunakan kaidah-kaidah itu ya. Ini kemarin sudah ada kaidah di etika kedokteran Islam ya, ada kaidah an-niyah, kaidah al-yakin, kaidah al-masyaqqah, kaidah ad-darar, sampai al-urf, ada 5, jangan lupa itu. Inilah nanti landasan kalian untuk bekerja, bahkan landasan untuk beribadah. Jadi kalau tengah bekerja misalnya memang kondisinya sangat memerlukan, ada kebolehan-kebolehan karena keterpaksaan tadi, karena kaidah masyaqqah atau kaidah darar tadi. Nah, itu yang harus dipaham. Mudah-mudahan nanti terjemahan saya selesai, tapi sampai sekarang masih baru kaidah ke-7 dari 20 yang akan saya terjemahkan. Itu ada buku bagus sekali. Jadi kalau penasihat pun tidak di kakak kalian bisa baca kitabnya. Al-Qawaid Asyariyah fi Masail At-Tibbiyah, kaidah-kaidah syariah dalam bidang kedokteran. Itu menarik sekali, tapi memang sangat dasar. Nanti saya juga nambah contoh-contoh, biasa kali tambah contoh-contohnya. Paling tidak bisa ini, mudah-mudahan akhir tahun kalau bisa targetnya, tapi sudah lama berhenti karena banyak dikasih. Nah, ada 2 macam. Kalau kemarin ada mukhafafah, mutawasithah itu di sana ya. Kali ini najis yang sifatnya hakiki dan hukmi. Ini kenapa saya pilih yang ini, karena nanti yang langsung implementatif dengan blok ini ya, blok primaria ini. Jadi ada najis hakiki, memang materialnya ada, jadi jelas ada ainun najasa, bendanya, warnanya, bau atau rasa kalau memang boleh istilah, tapi ya nggak perlu ya. Tapi memang dalam fikih itu seperti itu.
Jadi misalnya kalau ada satu benda atau material terkena najasa, misalnya ada sih warnanya tapi nggak bau, apakah dijilat boleh? Karena rasa itu tidak penting, berubah tidak rasanya ini. Misalnya gini, air itu kan rasanya yang asli tawar, air kok warnanya kuning, keruh, ini kira-kira rasa apa ya? Tapi kalau misalnya cukup warna kelihatan beda ya sudah cukup ya. Tapi kenapa fikih memang menyebut tiga-tiganya ini? Jadi karena itu sifat atau karakter satu benda ya. Jadi warna, bau, rasa itu standar. Nah, sedangkan najis hukmi, nah ini yang harus lebih diwaspadai. Jadi benda suci tapi terkena najis, tetapi sudah tidak tampak lagi materialnya itu. Misalnya percikan kurir ini kemarin ya, harus sangat hati-hati kalau kencing. Bisa jadi percikan yang sangat kecil, mungkin 1/10, 1/20 tetes gitu kan. Tapi itu percikan kurir, tetap itu najis. Dan pasti tidak kelihatan kalau di sepatu kita lepas ini, memang kalau di celana atau di kaki. Nah itu merupakan material najis tapi sudah tidak ada lagi materialnya. Tapi belum dibilas tadi kan, belum disucikan, maka itu hukumnya masih najis. Itu namanya najis hukmi. Jadi mungkin sudah nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa juga. Ini bisa kulit yang telah kering contohnya itu. Maka itu namanya najis hukmi. Jadi tentu wajib dibilas. Makanya setiap kali kencing atau urinasi, maksudnya ini berurinari, pastikan hal-hal yang mungkin terkena percikan itu dibilas atau disucikan. Jadi sebagaimana perintah tadi, faktor harum, maka sucikanlah. Bukan hanya ainun najasahnya, material najis yang memang kelihatan, tapi hal-hal yang mungkin terkena percikan. Misalnya di kamar mandi kencing, itu kan mungkin di temboknya karena kencingnya hancur gitu ya, pasti hancur ya, ada mengalir gitu. Pastikan ada percikan itu. Nah yang disiram jangan hanya di lantainya, dinding dinding kamar mandi itu juga harus dibilas juga gitu. Bisa jadi nanti kan tadi itu bisa menjadi hukmi ya, mungkin kita atau orang lain yang masuk tidak tahu, terus ada percikan lain dari situ yang lalu mengenai, karena dia tidak kencing merasa tidak najis, padahal ada najis yang tertinggal tadi. Nah ini pentingnya memahami najis hukmi. Maka toharoh tadi, membersihkan najis itu bukan semata-mata materialnya, tetapi segala hal yang kemungkinan atau patut diduga kalau bahasa polisi, atau diduga kuat terkena percikan itu sehingga disebut najis hukmi, maka wajib juga dibilas, wajib juga disucikan. Nah, itu kepastiannya seperti itu. Jangan terus kok rumit ya beragama, enggak, tapi memang kita harus begitu. Bayangkan kalian kalau melakukan tindakan operasi itu kan enggak kelihatan ini ada bakterinya apa enggak, tapi pastikan steril kan. Cara cuci tangan aja ada loh, nggak sembarangan toh. Sudah kayak cuci tangan mau operasi, hanya untuk operasi. Ini menghadap Tuhan, apalagi tentunya kan gitu. Jadi harus lebih detail lagi dan sungguh dalam upaya itu. Nanti ada peringatan Nabi kemarin ini, sebagian besar apa itu azab kuburan itu nggak ada. Nah, apa itu najis? Semua benda yang keluar dari dua lubang, ini khususnya yang uretra yang depan ya, adalah najis kecuali satu, yaitu mani. Mani namanya sperma, semen, ejakulat. Nah khusus ini disucikan karena memang dari hadis Nabi langsung dikatakan seperti itu. Lalu para ulama juga menjadikan sebagai definisi bahwa segala yang keluar dari kubul dan dubur namanya ya, dari anus maupun dari uretra itu najis, apapun bentuknya, padatan, cairan. Kalau angin tidak kelihatan ya, kentut itu kan angin, gas, sama itu juga najis. Seandainya ada ya, seandainya ada, tapi kan karena gas jadi volatil, dia terus menguap, hilang. Yang ada pasti berupa cairan atau padatannya. Nah itu yang disebut dengan najis, maka wajib disucikan. Nah tadi itu pensuciannya adalah bukan hanya pada materialnya, tetapi benda-benda lain yang mungkin terkena tadi itu,
yang bisa najis hukmi. Maka kemarin mungkin kalau masih ingat dulu di Bidayah, saya kemarin baru soalnya di awal-awal dulu ya, kalau kita istinja gitu kan, cawi itu kalau menggunakan batu itu, atau kalau sekarang tisu mungkin ya, kalau kalian naik pesawat itu kan istinja harus pakai tisu karena airnya sangat sedikit, air hanya untuk cuci tangan saja, kecil sekali, jangan biar tidak boleh, nanti pesawatnya konslet, jadi sangat dibatasi. Makanya lalu istinjanya pakai tisu apa boleh, dalam fikih dulu sudah dibahas hal seperti itu. Kalau dulu namanya batu belum ada tisu ya, sebenarnya pakai tisu lah, pasti menyerapkan. Nah, pastikan cara istinjanya itu bahwa tisu itu menempel di ujung gland penis ya, orifice uretra eksternanya. Jangan diusap begini. Kalau ini meratakan najis namanya. Jadi caranya adalah ditutul gini. Pastikan ditutul saja. Nah, kadang-kadang orang kan yang bersih diusap-usap, itu meratakan, itu malah menjadi tidak suci karena najis yang mestinya hanya keluar melalui orifisium saja, lubang eksternal itu, sekarang malah gland penisnya juga ikut terkena urin. Itu namanya najis hukmi. Nah, jadi ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan memang nanti mungkin di genital repro ya, di visual repro. Tapi kalau perempuan tidak begitu banyak, tapi memang pembersihannya harus lebih ini lagi. Jadi kalau laki-laki itu karena kelihatan, maka cara bersucinya pun seperti itu. Sama seperti lubang anus juga, seandainya menggunakan tisu misalnya. Ya memang ini mungkin agak sulit karena kan bentuknya lipatan. Anus itu kan di lipatan buah gluteus ya. Maka ya harus dibuka di atau kalau diusap ya pastikan usapannya tidak terlalu jauh gitu ya. Tidak malah jadi melebarkan kulit yang terkena najis itu. Nah, jadi silakan bagaimana caranya. Kalau batu memang ditutul, gitu. Kalau tisu mana ya? Kalau BAB, mungkin kalau BAB ya masih perlu ya dengan air. Oh, ini yang dulu diceritakan ada 2 kuburan itu ya, yang kata Nabi diadab. Ini lengkapnya. Kalau di agama Ibrahim belum ada tulisannya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu pernah marro di kubro ini. Jadi marro itu melewati 2 kuburan. Dalam film lebih detail, kuburan rupanya masih baru, mungkin beberapa hari masih ada gudukannya gitu. Lalu faqala innahuma yu'adzabani, kata Nabi, 2 orang di kuburan ini sedang diazab. Nabi kok tahu? Nabi diperdengarkan suara jeritan di dalam kuburan itu. Kita untung nggak diperdengarkan ya. Kata Nabi, semua makhluk itu mendengar jeritan orang di kuburan yang diazab itu, kecuali manusia dan jin itu nggak mendengar. Ayam itu dengar. Jadi kalau ayam main-main di kuburan itu dia mendengar, cuma nggak bisa cerita aja ya. Ya suaranya apa yang enggak. Tapi hewan-hewan itu mendengar, kata Nabi, kecuali jin dan manusia. Ada hadisnya seperti. Nah, Nabi sesekali diperdengarkan. Waktu itu beliau diperdengarkan orang ini diazab. Makanya kalau dia cerita, Nabi itu kalau bicara kan pasti wahyu ya, bukan ngarang. Tidak mungkin kalau Nabi ngarang, kita bayangkan kita beragama karangan, kan tidak begitu, kan tidak masuk akal. Logika kita pasti menolak kalau sampai Nabi itu ada satu pun kalimat yang berdasar hawa nafsu Nabi itu tidak mungkin. Secara akal, secara iman tentunya. Loh, Nabi kan manusia juga kan bisa lupa, bisa. Tapi lupanya Nabi itu bagian dari syariat. Ada ayat yang dilupakan oleh Allah, kan ada itu. Al-Baqarah ya. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Oleh Allah sengaja Nabi dilupakan yang itu karena akan diganti oleh Allah. Na'ti bi khairin minha, aku ganti ayat yang lebih baik atau yang setara dengan ayat itu ada. Tapi tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Nabi manusia biologis seperti kita, tetapi tentu dikhususkan oleh Allah dalam banyak hal tadi itu. Misalnya daya ingat, kecerdasan, perasaan sebagainya, pasti Nabi itu semuanya terjaga. Tidak mungkin tadi yang tiku anil hawa, tidak mungkin. Maka ketika Nabi katakan ini diadab bukan untuk nakut-nakuti, memang itu untuk diajarkan. Kenapa lah, ini yang penting ajarannya itu.
Fakana haduma yamsi bin namimah. Yang satu ini dulu provokator. Namimah itu mengadu orang, mengadu domba, mengadu orang. Suka manas-manasi orang supaya orang ini mangkal sama orang itu, supaya bertengkar sama sana. Itu namanya an-namam, namimah. Lah yang satunya itu malah huruf fakana statiru minal bauli. Ada beberapa riwayat. Dari riwayat ini la yastanzihu atau la yastabri'u. Nah, ini ada 3 istilah yang ini namanya syakkun minar rawi namanya. Periwayat hadis ini ragu apakah la yastatiru atau la yastanzihu atau la yastabri'u. Tapi tiga-tiganya sahih, alhamdulillah sahih. Jadi baik tidak menutup, artinya awalnya terbuka. Kunci pinggir jalan banyak orang lewat seperti kuda aja. Itu namanya statiru. Gara-gara itulah dia diadab. Atau yang kedua, lastanzihu, nggak cermat di dalam istinja. Itu kemarin tidak diurut itu penisnya, tidak berdehem gitu. Habis kencing aja, habis itu langsung ditutup. Bahkan nggak cawi lagi. Itu namanya lastanzihu, tidak bersuci ya. Jadi tidak menutup diri. Yang kedua tidak bersuci. Yang ketiga lastabi sama, tidak membebaskan, membersihkan dari sisa urin. Nah itu kata Nabi, gara-gara itulah orang ini diadab. Tadi hadis yang lain kebanyakan ya, kebanyakan adab kubur itu gara-gara urin. Ya. Ini dari Abu Hurairah. La tuqbalu sholatu man ahdasa yang pertamanya. Tidak diterima sholatnya orang yang berhadas hatta tawaddoa. Jadi bersuci dari hadas itu wajib. Kalau min Hadramaut, ada orang dari Hadramaut, di nama tempat di Yaman ya, kota Hadramaut. Mal hadasu ya Abu. Nah ini langsung bertanya pada Abu Hurairah, apa sih yang dimaksud hadas itu Abu Hurairah? Orang berhadas itu nggak diterima sholatnya. Pola fasakun audurotun. Fasak itu angin, bahkan sekedar angin, apalagi yang lain maksudnya ya. Jadi fasa itu kentut. Gitu. Jadi angin yang keluar atau durot sama. Jadi kalau fasa itu mungkin angin kecil itu maknanya. Apa itu? Kik gitu ya. Kalau durot durot gitu. Terserah apa itu. Maksudnya tadi segala yang keluar dari lubang dubur maupun kubul itu dimaksud hadas. Kata Abu, tentu macam yang lain tadi ya, menyentuh perempuan dan sebagainya itu iya, tetapi dalam hal ini yang dimaksud Abu Hurairah secara khusus segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang kemaluan itu ya, di depan maupun di belakang. Jadi itu yang disebut hadas. Maka orang yang berhadas wajib bersuci di samping materialnya tadi kecuali mani ya, itu yang najis. Maka orangnya juga harus bersuci dari hadas dengan berwudu. Nah di kitab Jawahir Al-Bukhari, kitab ini kumpulan hadis ya, atau apa? Bukan rangkuman, menyarikan, jadi mengambil dari Sahih Bukhari. Jadi yang lengkap itu Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari itu ada sekitar berapa ribu hadis. Itu ditulis selama 16 tahun. Imam Bukhari ini nulis hadis itu. Setiap satu hadis yang akan ditulis itu beliau pasti istikharah dulu 2 rakaat. Kalau alamannya bagus baru ditulis, kalau tidak bagus enggak. Padahal itu hadis yang pasti sahih. Karena Imam Bukhari ini hafal kurang lebih 600.000 hadis yang sahih. Oh bukan, hadis saja. Yang sahih kurang lebih 100.000. Dari 100.000 lalu beliau pilih yang ditulis di kitab Sahih Bukhari itu. Nah, dari kitab Sahih itu lalu ada yang mengambil sebagian namanya Jawahirul Bukhari. Karena saya dulu ngajinya ini, belum pernah ngaji Sahih Bukhari. Karena dulu itu pernah bala Bukhari tapi saya tidak ikut. Saya ngaji Jawahir ini waktu masih SMP. Karena itu guru saya pernah ngaji Bukhari ini di Mbak Loso Mbak Jazuli, tapi kata beliau pekerjaan itu ngaji Jawahir sing cilik. Karena masih SMP jadi ya cukup Jawahirul Bukhari. Bagian dari Sahih Bukhari. Nah, di sana ada satu keterangan tentang hadas. Adalah keluar sesuatu dari 2 lubang. Itu ya tadi ya, baik dubur maupun kubul. Bisa berupa gas, cairan ataupun padatan tadi itu. Jadi ini artinya dari hadis Nabi langsung bahwa
yang dimaksud material najis itu yang menyebabkan hadas bagi orangnya. Itu ya segala sesuatu yang keluar dari itu, dikentut, urin ataupun feses itu ainun najasah, dan orangnya yang mengeluarkan itu maka disebut berhadas. Jadi di samping najisnya disucikan, hadasnya pun juga harus disucikan dengan berwudu tadi. Maka di Quran Al-Maidah 6 tadi kan falsilu wujuhakum itu kan pasti sebelumnya ada hadas yang dialami. Hadas itu bisa karena keluar ini, bisa karena tidur, kan bisa juga ya, apalagi nanti ada mungkin beberapa hadas itu keterangannya. Orang gila itu juga hadas, jadi wajib mandi kalau habis gila. Nah ini segala sesuatu yang keluar dari uretra itu apa saja, ada 4 ya. Ada kalanya urin ini yang paling sering, ini setiap hari. Jadi cairan ini najis, jadi hasil filtrasi di ginjal, bahkan hanya filtrasi, ada lagi reabsorpsi ya, sampai kemudian ekskresi. Jadi yang terbuang itu sebenarnya setelah disaring lalu diserap kembali lalu dibuang yang memang tidak berguna. Itu proses yang terjadi di ginjal. Lalu ada madhi. Nah, madhi ini cairan seminal plasma, jadi dari prostat atau paling banyak dari vesika seminalis, kan ada itu ya. Ini sudah masuk rekor kan ya? Masuk ya. Kan urut genita namanya istilahnya. Enggak, urinan itu. Oh, geninanya belum ya. Masuk kan? Jadi ada 3 kelenjar kok. Mulai vesika seminalis, lalu prostat, dan satu lagi yang kecil adalah bulbo uretral atau ovaries. Nah, dari 3 cairan-cairan itulah kalau dia keluar tapi tidak dengan cara ejakulasi, itu bisa terjadi. Jadi karena kita tahu kelenjar ini pasti terus-menerus mensekresi ya, tetapi terkendali. Ada satu kondisi sekresi dari kelenjar-kelenjar aksesoris namanya, pada laki-laki ini itu banyak sehingga tertampung di tempat namanya ampula ya, bagian akhir dari ductus deferens itu namanya ampula, sehingga terjadi distensi di sana. Jadi atau apa? Tekanannya meningkat. Nah ini lalu memicu terjadinya ekskresi atau pengeluarannya. Biasanya keluar tanpa disadari. Beda dengan urin. Kalau urin kan memang disadari ya, apa mancur gitu. Kalau ini tidak, biasanya mengalir gitu aja. Jadi karena tadi kelebihan itu bisa karena rangsangan seksual tetapi tidak sampai ejakulasi. Jadi kalau ejakulasi memang khas apa pancaran dan sifatnya ritmik. Kalau madhi ini tidak hanya aliran tahu-tahu kok basah gitu ya, tapi bukan urin. Nah, itu namanya madhi dan biasanya lebih lebih pekat, bukan pekat ya, lebih kental dan lebih tidak jernih, apa namanya, lebih keruh ya, lebih keruh dibanding urin. Itu madhi. Jadi memang dia cairan aksesoris. Jadi yang paling banyak dari vesika seminalis dan prostat. Lalu ada namanya wadi. Wadi itu selain itu tadi. Jadi biasanya setelah urin sekali di kitab-kitab itu, ini cairan yang selain madhi dan mani dan urin tentunya. Jadi biasanya cairan nanah atau cairan-cairan yang lain. Jadi biasanya ekskreta. Kalau ada infeksi misalnya, itu namanya wadi. Nah semua ini najis, yang merah itu ya. Nah kecuali yang keempat mani, kalau ini tidak. Jadi cairan semen atau seminal plasma yang berisi spermatozoa. Kalau mani tadi hulu spermi, tidak ada sel spermatozoa. Tapi mungkin kadang-kadang ada ya kalau memang sudah lama itu. Jadi biasanya oligo atau hulu spermia itu kalau mani, tapi yang banyak oligo, jadi kosong. Oh maaf, hulu itu kosong, tidak ada sel spermatozoa. Tapi kalau mani itu justru paling banyak selnya. Berapa? Konsentrasi normal manusia itu 100 juta per cc. 100 sampai 150 juta per cc, per milimeter kubik, sentimeter kubik. Jadi banyak sekali selnya. Tapi tidak semua hidup. Nanti kalau kalian ada praktikum pemeriksaan sperma ya, jadi dari satu ejakulat itu bagus kalau yang hidup minimal 80%.
dan masih layak untuk inseminasi kalau yang progresif. Jadi hidup belum tentu bergerak ya, ada hidup tapi gerak-gerak di tempat aja, nggak bisa ke depan, nanti juga nggak ada gunanya ini bergerak. Misalnya kalau di deposisi di vagina berhenti di situ aja, ya mati nanti karena keasaman vagina. Harus bisa lolos masuk ke cervix, masuk ke uterus sampai ke tuba Fallopi. Itu hanya sel sperma yang sangat motil, yang progresif, yang bisa melakukan konsepsi. Jadi mani atau semen atau sperma itu cairan yang berisi sel-sel spermatozoa dengan cara ejakulasi keluarnya. Jadi ejakulasi itu kita kalian tahu mekanismenya. Jadi ketika ada sexual arousal namanya, rangsangan seksual, maka epididymis itu aktif berkontraksi. Kita tahu penyimpanannya kan di kauda epididymis ya. Kalau dia berkontraksi maka mendorong isinya sel sperma di situ dan cairan tapi sangat sedikit melalui ductus deferens. Di sepanjang ductus deferens itulah didorong namanya passase. Di passase didorong sampai ke dekat ujungnya itu. Jadi di ampula di sana mulai ada fascicula seminalis yang pertama. Tadi ada cairannya. Kemudian masuk di prostat ada cairan lagi. Jadi semakin banyak. Nah, cairan-cairan inilah yang menjadi medium tempat hidupnya sel itu. Sudah disediakan di situ sumber-sumber energi, utamanya fruktos ya, karena monosakarida yang paling cepat bisa diubah jadi ATP. Jadi fruktosanya tinggi. Maka sel spermatozoa mulai bisa bergerak atau motil itu ketika di ambula ini. Jadi ketika dari epididymis sampai situ itu sifatnya pasif karena didorong oleh kontraksi ductus deferens. Nah, sampai di situ baru dia mulai bisa berenang istilahnya, motilitas. Nah, kalau rangsangan itu harus terus meningkat, bersama dengan itu lalu sekresi dari cairan tadi terus bertambah juga, maka tadi ampula dari ductus ejaculatorius ya, lebih dari ampula sebenarnya. Ampula yang bermuara pada pangkal uretra, itu ductus ejaculatorius namanya, uretra yang agak melebar. Ini terus makin lama makin banyak volumenya, namanya distensi. Sampai pada titik rangsangan tertentu maka akan terjadi respon ejakulasi. Nah, ejakulasinya biasanya secara ritmik 4 sampai 5 kali biasanya pancarannya ini. Jadi mungkin Dr. Arif yang bisa lebih detail. Saya tahu karena kuliahnya dulu di kesehatan di Pro, jadi memang juga belajar itu sama Dr. Angga itu. Tapi jauh sebelum beliau, saya 90. Dr. Angga baru berapa tahun? 2000 lebih baru masuk. Nah, sekarang adab, kemarin juga sudah ya, adab buang air kecil sebagai tidak ini kita ulangi. Jadi urinaria itu merupakan organ ekskresi. Bedakan ya, apa bedanya sekresi dengan ekskresi? Kalau sekresi contohnya apa? Hormon. Jadi masih dipakai oleh tubuh, itu disekresikan. Kalau waste atau sisa itu ekskresi, misalnya urin, feses itu namanya ekskresi. Keringat itu ekskresi. Tapi kalau enzim hormon itu sekresi. Sama-sama keluar dari kelenjar atau dari organ, tapi istilahnya dibedakan. Segala sesuatu yang keluar dari urin adalah najis maka wajib disucikan dengan istinja. Nah, Rasul ini yang kita sebut tadi, Rasul menanyakan tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Jadi bersucilah tadi itu, makanya bukan hanya material najasahnya saja, tetapi tadi benda-benda yang mungkin terkena najasah itu juga pastikan dibilas atau disucikan ya. Sepatu, sandal atau kaki atau bahkan mungkin tadi tembok atau dinding. Kalau saya biasanya kencing di lantai 2 kan pojokan itu bibis. Itu pasti temboknya kecipratan gitu kan. Nah, itu disiram. Nanti kalau orang datang nggak sampai terkena percikannya bekas kencing itu tadi. Jadi itu caranya. Kadang-kadang kalau masuk toilet kok baunya pesing, jangan langsung pipis, siram dulu merata sampai tembok-temboknya. Pastikan tidak bau. Kan bau itu jelas najasa atau. Jadi kalau masuk toilet kok bau pesing, jangan langsung pipis di situ. Itu berbahaya sekali, bisa jadi nanti
sisa orang lain yang kencing di situ nanti kena kamu. Itu namanya najis hukmi tadi. Jadi masalah kedokteran harus beda ya cara kencingnya dibanding orang lain. Karena tahu ada najis hukmi, ada najis hakiki. Hakiki jelas kelihatan, kalau hukmi itu tidak kelihatan, tapi baunya ada. Kalau tadi bahkan mungkin baunya sudah hilang, tapi memang lebih baik selalu dibilas dulu. Jadi ini dikatakan Nabi sebagian besar amata adzabal qabri minhu. Umumnya kebanyakan orang diadab di kuburan gara-gara urin ini. Tadi apakah tidak menutup auratnya ataukah kurang bersih tanzihnya, pensuciannya atau istinjanya. Itu maka harus sungguh-sungguh diperhatikan. Nah, kemudian sebaiknya dengan posisi jongkok tadi ya kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau jongkok itu secara anatomis memang lebih memudahkan. Kita tahu posisi apa namanya, ada gambarnya ya di agama 3 kemarin. Jadi ditekan bagian perineum, kemudian di perut bagian corpus spheniosum penisnya dan berdehem, maka itu paling tidak menuntaskan sisa urin yang mungkin tertinggal di uretra. Ibu Aisyah mengatakan siapa yang berkata bahwa Rasul itu kencing dengan berdiri jangan dipercaya. Jadi Rasul tidak pernah. Rasul itu kalau kencing jongkok. Dan memang ada beberapa hadis yang banyak versi. Tapi yang masyhur bahwa Nabi itu menganjurkan posisi kencingnya itu dengan berjongkok tadi. Kok tahu lah Ibu Aisyah kan istrinya yang di rumah. Ibu Aisyah itu kan apa? Mesra sekali ya dengan Nabi itu. Apa ada lagunya kan Aisyah itu mesra sekali. Kadang-kadang Nabi itu dimandikan Ibu Aisyah digosok-gosok kalau mandi. Ya nggak selalu tapi ya sesekali gitu. Itu gambaran. Artinya kalau Ibu Aisyah mengatakan ini ya pasti benarnya. Artinya kepercayaan kita pada beliau tentu lebih kuat dibanding orang lain. Orang kan tidak tahu. Ibu Aisyah memang di rumah ya bersama Nabi, mandinya saja bersama Nabi. Meskipun tidak selalu kita katakan. Artinya kalau Ibu Aisyah katakan ada orang bilang Nabi itu kalau kucing berdiri jangan percaya, itu kata beliau. Ibu Aisyah mengatakan. Artinya yang selalu dilihat oleh beliau ya kalau Nabi kencing itu pasti jongkok. Itu jadi memahami satu teks ya, satu hadis itu memang dengan berbagai sudut pandang gitu ya. Kenapa kok meyakinkan ya? Karena memang faktanya beliau itu istrinya Nabi yang di rumah yang bersama Nabi. Umar bin Khattab mengatakan Rasul pernah lihat saya kencing berdiri, maka beliau berkata, "Wahai Umar, jangan kamu kencing berdiri." Sejak saat itu saya tidak pernah lagi di kencingnya pasti dulunya mungkin ya masih belum diajarkan, tapi setelah diketahui. Jadi memang syariat ini proses pengajarannya tasriknya itu ya memang mengalir seirama dengan kehidupan ya masyarakat ketika itu. Jadi Umar kok berdiri, biasanya memang berdiri. Nah, dalam syariat Islam tidak begitu, jongkok. Maka sejak itu Umar tidak berani lagi karena mengikuti arahan Nabi. Karena arahan Nabi itu adalah syariat. Umar pernah pakai cincin emas kan gitu, disuruh melepaskan. Kamu lepas itu. Kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh pakai emas, maka harus dilepas. Boleh Umar dibuang, loh jangan dibuang, dijual boleh. Tapi yang tidak boleh itu memakainya. Orang laki-laki punya emas boleh, kalau emas boleh, tapi jangan dipakai. Kalau kamu pakai haram. Jadi apa kan ya? Terserah untuk apa kamu punya, jadi dijual aja atau dikasihkan istrinya, jadi dipakai. Jadi itu proses tasrih itu memang bersamaan dengan perjalanan hidup para sahabat. Apa-apa yang mereka alami, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dari jahiliyah lalu oleh Nabi dibenarkan. Tetapi kebiasaan yang memang tidak dilarang ya tidak dilarang oleh Nabi. Apa misalnya? Banyak kebiasaan baik jahiliyah itu, misalnya orang-orang Quraisy khususnya ya, kabilah Quraisy jahiliyah itu dulu mereka ini punya punya kekompakan, komitmen kabilah namanya, kabilah itu suku. Itu yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya ada satu anggota yang kesulitan itu mereka
kerjasamanya ini melebihi dokter. Jadi komitmennya apa? Kalau untuk punya utang itu dibelani seluruh itu urunan untuk bayar utangnya anggota kabilah itu. Nah, sampai seperti itu. Nah ini bagus, nggak dilarang karena memang dianjurkan ta'awun ya, saling tolong menolong. Apalagi misalnya orang Quraisy itu sangat menghargai perempuan, meskipun ada yang membunuh bayi kan gitu ya. Tapi kalau perempuan sampai tua itu tidak ada, perempuan tua yang dicerai itu tidak ada. Nah, itu salah satunya yang bagus di kalangan orang jahiliyah. Hal seperti itu tidak dilarang, memang sesuai dengan syariat. Tapi yang bertentangan tentu dilarang, diganti atau diajarkan oleh Nabi bagaimana yang sebaiknya. Ini tuntunan dalam kencing itu. Rupanya juga sudah ya, di tempat yang tertutup pastikan tidak mengumbar aurat. Masih tadi kalau kemarin jangan mengangkat kain dulu sebelum jongkok atau apa tempatnya. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat matahari atau bulan. Menghindari percikan ini yang paling penting ya, yang keempat itu. Bisa di tempat yang keras, hembusan angin dan sebagainya. Jadi pastikan percikan itu tidak ada yang menempel atau tersisa gitu ya. Jadi tadi seandainya diperkirakan ada di tembok dimanapun, pastikan dibilas dulu sebelum ditinggalkan, sehingga itu tidak menjadi pencemar najasah bagi dia atau mungkin orang lain yang tidak tahu. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi banyak sekali. Tentunya ada hikmah ya. Jadi di balik pensyariatan itu pasti banyak hikmah-hikmah yang bisa dipelajari. Itu kalau mau memperdalam itu banyak kitab-kitab yang mengajarkan itu. Lalu hal-hal yang harus dihindari juga diajarkan Nabi, tidak di tempat berkumpulnya orang. Tadi ya misalnya di bawah pohon. Biasanya kalau di sana itu kan padang pasir. Jadi kalau ada pohon itu biasanya tempat untuk berteduh, biasanya untuk istirahat dalam perjalanan. Jangan kencing di situ. Nanti akan orang yang mau berteduh jadi nggak enak, nggak nyaman. Jadi dilarang. Di pantai yang sedang berbuah. Air yang menggenang. Nah, air yang menggenang juga nggak boleh karena meskipun banyak ya. Jadi kalian kalau ke kolam renang itu kira-kira pernah kencing nggak? Saya pernah. Waktu kecil dulu masih SD diajak rekomendasi ke Selita dan itu. Kayaknya dan sering-sering ke kolam renang umum ya. Di rumah aja lah. Itu banyak orang yang mandi yang renang yang kencing nggak kelihatan memang. Kalau kentut baru kelihatan gelembungnya. Kalau ini kan nggak kelihatan. Jadi air yang menggenang itu dilarang. Atau di liang-liang binatang mungkin ya, lubang ular, jangkrik atau apa itu banyak lubang itu jangan dikencing, kasihan mereka. Hewan-hewan itu seringkali mengutuk manusia. Itu kalau manusia itu maksiat itu ada hadis menarik sekali. Kalau ada musim kemarau panjang sehingga hewan itu menjadi kesulitan makanan, itu mereka itu mencela manusia. Kita diadab oleh Tuhan seperti ini gara-gara manusia yang banyak maksiat itu. Itu begitu ke hadis Nabi. Jadi hati-hati jangan sering-sering maksiat. Maksiat nanti dilokno, jangkrik, belalang, sama umpat semua. Gara-gara manusia yang banyak maksiat itu kita jadi kekeringan, jadi kelaparan. Ini maksudnya agama kita ini betul-betul merahmati ya semuanya. Hewan pun sangat diperhatikan. Nah, hadas kemarin juga ada dua ya, kecil dan besar. Kalau kecil dulu, itu apa itu hadas kecil? Semua yang keluar dari lubang ini kecuali mani. Kemudian menyentuh organ kelamin dengan telapak. Nah, kalau menyentuh dengan punggung tidak batal, tidak berhadas. Kalau kita istilahnya batal ya, batal wudhunya maksudnya. Itu yang dimaksud berhadas itu. Jadi kalau menyentuh penis atau anus ya, kalau anus ya pastilah kita sentuh. Makanya lalu pasti nanti disucikan dan berwudu. Tapi kalau menyentuhnya dengan punggung, bukan dengan telapak itu yang warnanya putih ini, apa namanya? Yang epitelnya squamous complex konifikasi ya. Itu telapak. Kalau yang non konifikasi bukan telapak namanya. Nah, itu tidak
membatalkan diri. Bersentuhan kulit tadi perempuan yang bukan mahram. Meskipun ini diperdebatkan karena tadi itu ayatnya kan aula mastumun nisa tadi ya, Al-Maidah ayat 6 itu dan beberapa ayat yang lain. Itu ternyata di kalangan mujtahid berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lamisa itu ya menyentuh itu meskipun bersentuhan aja. Tapi kalau Imam Hanafi itu tidak begitu. Yang dimaksud itu bersentuh yang disertai syahwat. Kalau menyentuh tanpa syahwat itu tidak batal wudunya. Nah, itu Imam Hanafi. Jadi lebih ini lagi. Jadi jabat tangan itu tidak apa-apa lagi perempuan, asal tidak dengan syahwat. Cuma yang tahu kan syahwat atau tidak. Ya, silakan dirasakan sendiri. Nah, kalau Imam Malik lebih longgar lagi. Yang dimaksud lamisa itu bukan menyentuh itu, tapi ya hubungan kelamin. Jadi koitus itu yang dimaksud lamastumun nisa. Jadi meskipun dengan syahwat tidak batal wudunya. Karena yang dimaksud lamastumun nisa itu berhubungan kelamin dengan istri ya, dengan perempuan. Nah, itu yang disebut hadas besar. Nah, tapi ini interpretasi ya dari mujtahidin. Nah, kita tinggal ikut aja sudah. Yang masyhur untuk ulama untuk manusia Indonesia biasanya Imam Syafi'i yang paling banyak dipakai. Itu hal-hal yang menyebabkan hadas kecil atau batalnya wudu itu hal ini. Dan lain-lain masih ada lagi yang misalkan ini hilang akal atau tidur itu juga menyebabkan hadas kecil ya. Jadi kalau habis tidur meskipun tadi sebelum tidur sudah wudu cuma tertidur, nah itu makanya ada itu. Kalau tidurnya itu duduk dengan pantat yang menetap, itu kata Nabi gitu ya. Itu tidak wudu nggak apa. Kalau sebentar ya tentunya. Kalau itu lama ya tetap ini meskipun duduk. Mungkin pas mendengarkan khutbah, kan ini sering. Nanti tidak kalian kalau yang khutbah coba. Itu kalau orang duduk kan pasti pantatnya menetap gini. Apa silo apa gitu ya. Biasanya kalau silo kan pasti pantatnya itu tawaruk ya, nempel di tempat duduk. Nah, seliut gitu ya. 1-2 menit itu tidak membatalkan wudu. Maka tidak harus berwudu. Tapi kalau sampai terangkat misalnya, jadi terus duduk gitu, akhirnya pantatnya sudah terangkat itu sudah batal. Jadi wajib wudu kalau begitu. Atau tidurnya sih nempel terus sampai lama, mulai khotib dan mimbar sampai komat nggak dengeran. Nempel tapi lama lah itu ya batal juga. Jadi yang dimaksud tidak batal itu kalau sebentar tadi tertidur seliut gitu dan dipastikan pantatnya tidak terangkat dari lantai atau dari sajadah tempat duduknya. Nah, itu yang tidak masuk kategori ini. Tapi selain itu tidur itu membatalkan wudu. Apalagi tidur di rumah ya sudah selonjor gitu pasti berhadas. Jadi kalau bangun tidur wajib berwudu dan lain-lain. Itu kalau masih ada lagi nanti. Ya. Nah, sedangkan hadas besar itu maka wajib mandi juga sudah ya. Apa itu? Keluarnya mani tadi, jadi selain mani wudu. Tapi kalau mani yang keluar maka wajib mandi. Jadi tadi kalau mandi atau wajib tadi itu wajib berwudu, laki-laki ya. Urin juga. Jadi itu hadas kecil. Itu ada hadis Nabi, ada seorang sahabat mengaku kepada Nabi, saya ini sering kali keluar mandi. Di anak rojulun madzaun kata. Maka kata Nabi, fihil wudu. Kalau kamu keluar mandi, kamu wajib berwudu. Artinya hadas kecil, maka yang keluar itu najis seperti urin. Misalnya dulu kelihatan di celananya, ya celananya wajib dicuci, tidak boleh dipakai sholat gitu. Kalau ada bekas mandi di celana itu, celana dalam gitu ya. Kalau nggak pakai celana dalam, disarung, dan celana luar. Ya, apapun lah, pokoknya selain mani itu najis. Nah, kalau mani tadi karena suci maka tidak wajib. Itu ada hadisnya. Satu ketika Nabi itu kain bajunya itu ada bekas mani beliau yang nempel itu. Maka Aisyah lagi Aisyah yang melihat itu, oleh Nabi cukup karena kering ya, kemudian menjadi apa namanya? Kering itu menjadi apa? Keropen gitu ya. Itu kalau nempel ikan kan gitu, terus namanya dibersihkan, tapi kainnya tidak dicuci dan dipakai sholat oleh Nabi. Nah, itu dasarnya bahwa mani itu suci. Jadi apalagi memang di situ ada sel-sel sperma tadi yang menjadi
menjadi calon manusia. Kalau itu najis berarti manusia najis semua. Ada manusia yang disebut najis itu, tapi bukan najis aini ya. Orang kafir itu kan najis atau musyrik ya. Ada disebut itu. Innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza istilah Al-Baqarah. Ketika Nabi sudah berhasil menguasai Mekah itu kan, lalu Mekah itu dijadikan tanah suci. Maka orang non-muslim itu dianggap najis, tapi najis akidahnya bukan najis orangnya ya maksudnya. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah paham. Loh, dalam ayat Quran itu orang muslim itu najis itu. Itu bukan begitu maksudnya ya. Tapi najis akidahnya, maka tidak boleh lagi mendekati kawasan tanah haram. Sejak Nabi berhasil melaksanakan ibadah haji dengan ada perjanjiannya ya, waktu dengan Abu Sufyan. Itu makna najis itu tidak bisa dalam arti tadi najis hukmi. Nah, sarana begitu sebagai budaya ada air yang murni, debu, batu, kayu, kertas dan yang lainnya. Dan yang paling utama tentu air tadi, air mutlak namanya ya. Kemarin sudah kita bahas di agama 3. Lalu caranya, nah sesuai rekomendasi ini ada banyak sekali dalam kitab-kitab fikih ya. Ini kalau habis kencing, urinasi itu betul istilah itu, tidak tahu apakah betul istilah itu kencing itu urinasi. Berdehem atau batuk, menekan bagian perineum, mengurutkan penis dan membilas dengan air murni. Nah ini usahakan sesedikit mungkin menimbulkan percikan. Jadi makanya posisi jongkok itu meminimalkan percikan. Dibanding berdiri ya, kalau berdiri kan lalu jatuhnya akan menjadi tinggi, paling tidak berapa? 1 meter ada ya tinggi kita itu. Lalu itu dengan sudut yang besar kan 90 derajat, maka percikannya pasti besar. Tapi kalau dengan jongkok maka cukup rendah dari lantai, apalagi lantainya didesain kayak di Anil Yakin itu kan dibuat pernah masuk toilet yang laki ya, perempuan mungkin tidak tahu saya. Itu kan dibuat begitu supaya kalau jongkok itu nanti antara kemiringan lantai dengan posisi jatuhnya urin itu kecil sekali. Nah dengan sudut yang makin kecil ini maka percikannya juga makin minimal. Asal tidak ke tembok ya, kalau ke tembok ya mantul lagi nanti. Maksudnya ke lantai yang miring itu. Nah, dengan lantai yang miring itu maka posisi jatuhnya urin itu ketika mencapai lantai itu menjadi sudutnya sangat kecil. Maka percikannya juga menjadi minimal. Jadi itu memang desainnya juga harus dibuat sedemikian rupa supaya meminimalkan percikan. Kan tadi banyaknya adab di kubur itu gara-gara percikan yang tidak diketahui. Oke, sekarang ke topik yang berikut tentang pubertas bagian terakhir ini. Karena terkait dengan fungsi dari organ reproduksi ini. Jadi kalau pada laki-laki pubertas itu diawali dengan terjadinya ejakulasi pertama kali, biasanya secara tidak sengaja dalam mimpi, namanya disebut ihtilam ya, mimpi basah maksudnya. Mimpi yang menyebabkan ejakulasi. Sekitar rentang usia 12-15 tahun, atau mungkin sekarang mungkin 11 tahun juga sudah ada ya, karena faktor budaya yang juga sangat berbeda. Nah, apabila anak laki-laki atau remaja ya, remaja laki itu sudah mulai ejakulasi, maka dia sudah disebut mulai mukallaf namanya, mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi mukallaf itu terbebani kewajiban, sudah wajib melaksanakan syariat, kewajiban menutup aurat dan lain-lain itu sudah berlaku, wajibnya sholat. Kalau masih belum balik kan sholatnya belum ada nilainya, tapi sudah wajib belajar. Ketika mukallaf sudah tidak boleh lagi tidak bisa sholat, harus sudah bisa. Makanya kata Nabi kan ajari sholat ketika umur 7, kan masih jauh, tapi harus sudah belajar karena harus dibiasakan. Kalau umur 10 tidak mau sholat boleh dipukul sampai mau sholat, kan begitu. Jadi pukulan itu boleh, bukan KDRT. Siapa? Bila tidak, ini dipukul supaya mau sholat itu boleh. Sama seperti suami pukul istri karena istrinya tidak mau mentaati, tidak mau ibadah. Tapi tetap ada ukurannya yang bukan asal pukul ya, tapi pukulan yang tidak mencederai. Pukulan yang menyakiti supaya sakit tidak apa-apa, tapi tidak boleh cedera. Nah, itu yang penting. Jadi ada kejelasan dorban ghairu mubarrihin namanya, yang tidak mencederai.
anak kalau sudah umur 10 tahun kan ini sudah mungkin ya, sudah sangat dekat dengan balik. Kalau tidak sholat dipukul. Jadi jangan sampai ketika balik nanti masih ada sholat yang belum dilakukan atau belum bisa sholat. Nah maka ketika sudah betul-betul ejakulasi maka dia sudah disebut mukallaf, sudah terbebani untuk melaksanakan syariat ini. Jadi kalau kecil dulu pakai kaos pendek kelihatan pahanya, nah masalah main sepak bola. Nah, kalau sudah balik ya tidak boleh. Ini sudah wajib melaksanakan ajaran agama secara lengkap. Makanya belajarnya sebelum balik. Nah, sistem reproduksi ketika sudah mulai berfungsi itu maka ada ada sexual arousal, ada dorongan-dorongan, ada keingintahuan, apalagi fase-fase remaja itu kan masa ingin tahu ya, ingin mencoba, ingin apa begitu. Nah ini kalau tidak dibimbing atau dikendalikan maka akan mengarah kepada hal-hal yang dilarang. Maka peringatan dari Allah di surat Al-Isra itu bukan hanya zina, tapi yang mengarah kepada zina itu sudah dilarang. Itu sebabnya lalu perlu ada bahasa kita sexual education ya, pembelajaran atau pendidikan tentang seks itu kepada para remaja supaya tidak disalahgunakan. Kan sangat miris ya. Atau sekarang ini ada survei lagi pada dulu sekitar tahun 90-an itu banyak sekali survei-survei kehidupan seksual pada remaja. Pelajar-pelajar SMP itu yang dipakai ke SMP itu sudah di atas belasan persen yang konon sudah melakukan zina itu, hubungan kelamin. Tapi dengan ya tadi karena keingintahuan tapi tidak terbimbing, itu kan sangat berbahaya. Jadi keras sekali Allah itu melarang. Jadi zina itu larangan keras, tidak sekedar haram tetapi hurmatan syadidan, istilah Imam Syekh As-Sobuni itu. Jadi kalau ada kalimat la taqrabu atau ijtanibu itu namanya larangan keras, bukan sekedar haram tapi sangat haram. Nah, zina termasuk salah satunya. Zina, harta anak yatim, lalu apalagi khomer, judi itu disebut hurmatan syadidan. Maka larangannya la taqrabu. Jadi la tazni bukan la taznu gitu ya. Tapi la taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Artinya segala hal yang berorientasi, nanti ada di bagian akhir slide, apa sih itu sexual behavior itu? Dulu saya dapat dari guru saya di mana saya ceritakan. Jadi sekedar memandang lawan jenis itu sudah langkah awal dari sexual behavior, mengidentifikasi lawan jenis. Lebih jauh lagi nanti ada step-stepnya itu. Nah, apa yang dimaksud mendekati yaitu segala penampilan, sikap, ucapan, perilaku yang mengarah pada zina. Jangan membuka aurat, itu sudah dianggap qurbatun ila zina, maka haram. Banyak ya, ini perempuan misalnya. Perempuan itu auratnya nggak ditutup, menutup tapi telanjangan, kan kata Nabi begitu ya. Pakaiannya sih lengkap tapi ketat kan itu. Tertutup tapi cuma dengan telanjang. Jadi bentuk tubuhnya masih kelihatan. Ya belum seperti apa? Seperti pakaian selam itu, tahu ya pakaian selam. Menempel sekali gitu. Itu sama dengan telanjang itu, meskipun tidak kelihatan kulitnya, tapi bentuk tubuhnya masih. Apalagi yang memang terbuka. Nah, membuka aurat itu atau tidak menutup aurat itu bagian dari qurbatun ila zina, maka haram. Jadi tidak boleh. Nah, seringkali itu kalau perempuan pamer aurat ya, terus ada cowok yang mendelik gitu, cowoknya dimarahin. Padahal dia bangga kan pengen dipendeliki sebenarnya. Tapi ketika dipendelik dia marah-marah, dasar cowok mata keranjang. Nah, jadi memang sulit ya perempuan katanya, saya bukan perempuan tadi. Jadi perempuan itu kenapa sih kok pengen tampil seksi? Ya supaya disuiti lah sama cowok kan gitu, supaya menarik perhatian. Tapi kita ada yang tertarik itu marah-marah. Jadi kan repot. Enaknya dia apa kan nggak dilihat nanti coba kita dong kan gitu. Kalau nggak digoda juga marah, digoda juga marah. Jadi intermezzo aja. Tapi intinya
bahwa syariat agama kita mengajari kita untuk menjauhi, tidak mendekati zina. Apa saja itu tadi? Tidak menutup aurat. Ucapan mungkin ada juga ya, ucapan bicara aja sambil apa gitu. Kalau dulu ada namanya apa namanya? Telepon mesra. Konon katanya ada, saya tidak tahu sih. Itu berbayar itu kalau malam-malam lagi gabut sendirian ngapain ya? Oh ada nomor ini, ada WeChat macam-macam. Yang tahu? Katanya begitu ya, katanya. Jadi ngobrol terus masalah-masalah yang mengarah kepada seksualitas katanya begitu. Itu berbayar. Allah. Itu termasuk ya. Enggak ketemu sama orangnya, ya memang enggak. Tapi kan di layar itu ada orangnya. Dan ada awal-awal yaitu yang disebut taqrabuz zina. Jadi mendekati zina itu dalam segala aspeknya. Jadi penampilan, ucapan atau perilaku tadi. Bahkan ada lagi Al-An'am 151 la taqrabul fawahisha, ini lebih umum. Meskipun istilah fahisha itu di spesifikasi memang umumnya masalah-masalah susila atau zina. Tapi arti kata asli fahisha itu yang tercela. Jadi perbuatan tercela sebenarnya segala bentuk. Cuma memang di beberapa ayat itu dimaksud la taqrabul fahisha itu la taqrabuz zina juga. Atau tadi hal-hal yang memang berorientasi pada zina. Itu namanya al-fawahish. Madharo minha wa batonah, baik yang tampak maupun yang batin. Nah, berarti sekedar batin itu juga tidak boleh. Apa namanya? Membayangkan. Bayangkan siapa gitu terus apa? Itu namanya yang kerobu atau kurbatun ila zina. Jadi, apa itu fahisha? Fahisha itu segala ucapan, penampilan, sikap, perbuatan yang nista. Yang secara khusus tadi. Jadi banyak ayat menyebut kata fahsya, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, kan kita ada ya. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Oh ya'muru, tidak pakai kum. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Saya dulu pernah khutbah lupa mengucap kata itu, terus diingatkan oleh jamaah. Maaf Pak, tadi itu ayatnya kelebihan. Sampai apa? Ya'murukum, tidak pakai kum sebenarnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Jadi fahisha itu segala yang tercela, yang dilarang. Tetapi seringkali dimaknai tadi konotasinya adalah masalah-masalah susila atau zina. Berbicara jorok, mengumbar aurat, pornografi, pornografi, menyepi, apa, kholwat ya, kholwat berajnabiyah masuk kategori yang kurbatun ila zina, maka itu masuk kategori yang dilarang. Ini yang saya katakan tadi. Ini dulu guru saya, Prof. Li namanya, orang Cina, Marlinata namanya, dokter. Tapi dia dokter dan spesialis, tetapi yang ambil seksolog, jadi seksologi misalnya. Itu di bagian biologi di UNER itu kebetulan kepala departemennya Prof. Amitabha, Dewan Amitabha. Waktu itu seorang sarjana Dewannya bisa jadi profesor. Waktu itu belum banyak syarat seperti sekarang. Prof. Li, dokter waktu itu masih, saya kelas 1 tahun 81. Itu beliau ini sedang ngajar biologi khususnya reproduksi. Nah, beliau punya konsep ini, jadi menjelaskan ini. Nanti ini bisa kita konfirm dengan apa yang disyariatkan dalam agama kita, dalam Quran, ternyata sama atau dalam syariat Islam. Jadi kata beliau, yang dimaksud sexual behavior itu body, kita melenggang lawan jenis, dan itu sudah merupakan the first step of sexual behavior. Jadi langkah pertama perilaku seksual itu memandang lawan jenis. Lalu kalau lebih dekat lagi, itu terus tatapan, eye catching apa namanya, eye catching. Nah gimana dokter pasien lo? Kalau kan perlu ya silahkan, tapi jangan terus lebih dari kebutuhan ya. Apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa pasien berkata jujur.
jujur atau pasien percaya dengan yang kita katakan, lakukan itu. Tapi tidak dalam komunikasi ini maksudnya ya. Ini artinya tanpa persepsi atau orientasi apapun. Pokoknya lawan jenis terus bertatapan mata, itu sudah derajatnya lebih tinggi lagi kata beliau. Lebih tinggi lagi baru voice to voice. Nah, apalagi ini dokter ya pasti anamnesis lah, ngobrol ya, bicara. Tapi yang dimaksud di sini tentu voice to voice yang tidak dalam konteks kepentingan profesi tadi. Tanya di mana alamatnya, minta nomor HP-nya dong, segala macam lah. Itu namanya voice to voice. Nah, kalau sudah kenalan, lalu hand to hand, jabat tangan. Apalagi hand to body, ya. Kalau sudah lebih jauh lagi sudah berani pegang-pegang yang lain, nggak hanya telapak. Leg to face, nah sudah mencium ya. Leg to lip, sampai hand to genital, sampai akhirnya genital sebenarnya yang dimaksud zina secara maknawi itu ya. Jadi sexual behavior itu bukan hanya genital to genital saja maksudnya ya. Artinya semua ini, makanya disebut kenapa sih latak kerobu, proses menuju genital to genital itu banyak sekali, panjang. Semua itu disebut dengan qurbatun ila zina yang saya sampaikan ini. Dan ini secara ilmiah seperti itu. Jadi pakar seksologi dimanapun mengatakan yaitu bagian dari sexual behavior. Makanya kalau itu tidak dalam ikatan nikah maka namanya zina. Kan beda ya. Kalau air itu body kepada istri ya sedekah. Kalau itu yang lebih besar lagi pahalanya kan itu. Sampai yang terakhir paling besar pahalanya kan itu. Nah, jadi itu kalau halal gitu. Sehingga kalau tidak halal yaitu berkebalikan. Gradasi dosanya juga makin bawah makin besar. Tapi gradasi pahala bagi yang sudah halal ya makin ke bawah makin besar juga. Nah, itu pentingnya syariat itu. Jadi yang dimaksud tadi, kenapa latak probu ternyata memang seperti ini secara teoritik ya, secara ilmu seksologi memang seperti itu. Maka itu sudah dilarang. Nah, dalam fikih istilah zina itu juga seringkali dipakai untuk aktivitas-aktivitas anggota badan ini. Tadi saya katakan bahwa dalam syariat Nabi itu menyebutnya hadis Nabi ya. Ada zina tangan, tadi itu misalnya hand to hand. Ada zina mata tadi, itu ada zina hidung atau gimana ini? Nose to nose itu. Pokoknya itu lah. Pokoknya hidung yang dipakai maksiat itu namanya zina hidung. Mulut dengan mulut sama lagi. Zina mulut dan lain-lain. Bicara dan sebagainya. Jadi itu tahapan-tahapan tadi ya, step-step yang mengarah kepada zina kalau tidak dalam konteks yang halal. Tapi kalau konteks halal ya sudah tidak dibahas itu. Makanya kalau konteksnya halal, satu-satunya batasan tidak adanya batasan aurat satu-satunya hanya suami istri saja. Kalau mahram masih ada ya, auratnya mahram itu usah sampai lutut. Saudara kandung, ibu ke anak, anak ke orang tua itu mahram namanya, itu auratnya usah sampai lutut saja. Tapi kalau suami itu tidak ada. Suami melihat paha istri boleh, istri melihat pantat suami boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa. Jadi itu tidak ada batasan ya. Memang terus dilihat terus maksudnya ya, kamu suami istri terus nggak baju ya tak begitu sih. Ya tetap biasa aja lah. Cuman dalam batasan aurat maka satu-satunya yang tidak ada batasan aurat itu suami istri. Selain itu tetap ada aurat itu, ada batasannya. Ya, jadi ini pengertian zina dipakai oleh Nabi. Makanya tadi latak roh itu bisa jadi zina tangan, zina mata, zina mulut, itu masuk kategori qurbatun ila zina tadi. Meskipun tidak genital itu genital yang mengharuskan adanya had itu ya. Kalau ini ya tentu ada dosanya, tapi tidak sampai pada hukuman tertentu. Nah, peringatan dari Rasulullah, hal yang paling banyak mencelakakan manusia itu ternyata ya zina dan mulut ini, lubang, dua lubang kata Nabi. Ini ada hadisnya. Su'ilan Nabi an aksari ma yudkhilun nas al jannah, yang pertama. Apa sih
yang paling banyak membuat manusia bisa masuk surga. Nabi sebut 2. Taqwa Allah wa husnul khuluq, itu yang paling banyak buat orang masuk surga. Dalam hadis yang lain tidak takwa Allah, tetapi kedermawanan, as-sakhawah. Jadi bagusnya akhlak dan kedermawanan. Tapi yang menarik yang kedua, lalu tanya ma aksaroma yudkhilun nas annar, apa yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Nah, baru boleh jawab ini. Al-ajwafani, ada 2 lubang di tubuh manusia itu yang paling mencelakai manusia, yaitu al-famu wal farju. Famu itu mulut, jadi bicaranya atau makannya yang tidak terjaga kehalalannya. Yang paling banyak bicaranya tentunya, bicara yang dilarang. Lalu kemaluan yang tidak terekspresi dengan cara yang halal, itu yang menyebabkan manusia masuk neraka. Jangankan orang bodoh, orang pandai pun besar berpotensi kan gitu ya. Orang berjabatan sangat tinggi sekali Presiden Amerika Bill Clinton ya, teman Gus Dur itu gara-gara Monica Lewinsky skandalnya kan terbongkar, perempuan, jadi masalah zina. Orang alim ada di berita itu kan sering dipublish sekarang ini ya, di pesantren kan yai sama Gus, tapi ada juga di zaman yang ditangkap Polda Jatim. Untuk nangkap aja harus mengerahkan ratusan brimob, saking sulitnya. Artinya ini masalah apa? Masalah zina ini sungguh sangat mendasar. Kenapa tadi Allah keras sekali kata Robi? Inilah yang paling banyak kata Nabi, paling banyak mencelakai manusia. Dan memang ada pengakuan dari musuh manusia ya, setan itu pernah, setan ini ngaku pada Nabi Musa. Dan itu minta tolong Nabi Musa, tanyakan pada Tuhanmu Musa, kamu kan bisa bicara. Karena Nabi Musa ini satu-satunya orang yang bisa bicara langsung ya gitu. Jadi setan itu mengaku, Musa saya ini iblis, sudah tua gitu, orang sudah tua, sudah keriput, wisut dan bungkuk, jelek pokoknya sudah, karena tua sekali kan. Ngapain iblis gitu. Musa kamu kan bisa bicara sama Tuhan, tolong disampaikan saya ini boleh nggak, kalau saya tobat itu bisa nggak diterima tobat saya? Nabi Musa itu senang lihat, waduh, ini kejutan besar nih iblis tobat ini. Semangat langsung ke Sinai ya, bisa kalau bicarakan ke Gunung Sinai, Turi Sinai. Allah tidak tahu, silakan Musa sampaikan. Hambamu iblis itu ya Allah ingin tobat. Tuh, boleh. Dia kan dosa cuma 1. Dulu saya perintah sujud kepada Adam, dia tidak mau. Yaitu satu-satunya kesalahan iblis kepada saya ya, kepada Allah. Kalau dia mau sujud kepada Adam, saya terima tobatnya kan. Suruh dia sujud di sana kan, Bapak Adam sudah meninggal. Suruh dia datang ke makamnya Adam, suruh dia sujud. Wah, Nabi Musa senang sekali, wah iblis ini tobat, enak kita kan nggak digoda lagi kan gitu tuh. Aku di bawah, Nabi Musa senyum-senyum, iblis sedang gimana Musa? Alhamdulillah iblis, boleh iblis gitu. Kamu diterima tobat dulu, kamu itu kan hanya tidak mau sujud aja kepada Bapak Adam. Nah kata Allah, asal kamu mau sujud kepada Adam, diterima sudah, kamu tidak dilaknat lagi oleh Allah. Nah baru iblis ini keluar lagi semuanya. Musa, hidupnya saja saya tidak mau sujud, apalagi bangkainya katanya. Ukuran ajaran ini iblis ini ditolongi, direwangi itu, bareng disampaikan tetap tidak mau juga, itu iblis. Tapi ini cerita maksudnya. Nah yang menarik setelah itu, iblis ini tahu diri. Musa, kamu sudah membantu saya menyampaikan keinginan saya pada Tuhan. Memang saya menolak, memang seperti itu ya. Cuman bagaimanapun saya harus tahu diri lah. Ini Musa, ada tips namanya ya. Ada apa? Tip iblis itu. Musa, kalau kamu ingat saya ini kan musuhmu, musuhnya manusia. Kalau kamu ingat saya dalam 3 hal ini, maka kamu akan selamat dari tipuan saya. Nah ini yang penting kita catat. Tipuan iblis yang pertama, apa itu? Sebelum ini, kalau marah, ingat ya kalau kamu marah, itu saya itu
suka sekali membuat orang marah, mau apapun itu. Ya gara-gara dirinya sendiri, gara-gara orang lain, kadang-kadang gara-gara hewan aja bisa marah kan gitu. Ada ayam masuk itu kurang ajar gitu pendang ayamnya. Itu setan itu apapun dipakai supaya manusia itu marah. Jadi kalau kamu ingat ketika marah ingat saya, kamu akan aman. Karena marah itu pasti dari setan ya. Jangan diteruskan, jangan dituruti gitu, Mas. Nah yang kedua ini, ingat kamu kalau sedang berdua dengan perempuan yang tidak halal. Fa inni rasuluka ilaiha wa rasulullah ilaika. Saya akan jadi rasul, duta, jadi utusan kamu kepada perempuan itu dan perempuan kepada kamu. Maksudnya jadi penghubung lah. Makanya Nabi kan kalau ada dua orang berdua, yang ketiga adalah setan. Itu Nabi Musa sudah dikatakan begitu oleh dia sendiri, oleh iblis sendiri. Jadi kalau kamu ingat itu, kamu ingat kalau hanya berdua pasti di sini ada setan, kamu akan waspada maksudnya. Jangan sampai tertipu. Dan inilah tipuan yang paling banyak sukses itu, setan itu menggoda manusia dari sisi ini, pelanggaran susila. Mungkin tidak sampai pada zinanya, tapi tadi yang mendekati itu kan banyak sekali. Nah, itu yang dia pakai. Dimulai dari sidang belia, terus kenalan, omongan, dan seterusnya itu. Jadi itu yang dia pakai. Dan sekarang ini menjadi banyak jadilah usaha ini ya. Coba kalian lihat di blog-blog YouTube itu kan banyak begitu-begitu. Saya tuh sering buka YouTube ya. Ada yang ini lokalisasi masih ada. Jadi apa itu? Pakai motor tapi pakai pakai kamera itu ya. Terus ditunjukkannya nongkrong di pinggir jalan ini jam sekian itu ada macam-macam. Ada yang podcast ya, podcast itu akan ada itu testimoni atau apapun namanya, banyak sekali. Nah itu sebenarnya bagian dari khutbatul zina ini. Nah yang ketiga kata iblis tadi, kalau kamu sedang punya semangat berjuang yang tinggi, manusia itu kalau punya semangat jihad akan saya ingatkan istrinya, anaknya, keluarganya. Kalau tadinya berjuang memang membela Allah, lama-lama bela siapa gitu ya, bela calon presiden, bela calon ini, bela ini, nanti dapat apa gitu. Itulah tipuannya si iblis. Jadi licik sekali dia mengatasnamakan agama tapi diselewengkan sedemikian rupa sehingga berubah orientasinya. Jadi itu yang ingin sampaikan tadi, tipsnya itu tadi ya. Jadi memang sejak dulu iblis itu seperti itu. Nah seperti yang diajarkan oleh Islam dalam mengendalikan itu tadi. Jadi karena memang bagaimanapun kalau sudah remaja itu pasti tadi ya ada seksual arousal, ada dorongan seksual yang muncul. Karena itu terus diproduksi ya. Terus ada metabolisme kan di sana. Jadi organ-organ reproduksi kita itu pasti terus menghasilkan spermatozoa, ada spermatogenesis. Terus ada sekresi dari kelenjar aksesoris tadi. Maka secara tidak sadar akan keluar melalui ihtilam, namanya mimpi basah. Nah maka caranya adalah berpuasa, berpikir, beraktivitas, sama olahraga lah kalau biasanya ya anak-anak muda. Tapi bersabda setan itu menyusup ke dalam diri mulai dari darah. Maka persempitlah jalan dengan berpuasa. Itu ada hadis seperti ini. Di fadhiku majariyahum bil ju'i. Sempitkanlah jalan setan dengan sering berpuasa. Jadi kalau kira-kira kok sulit sekali libidonya kok tinggi, seringlah berpuasa. Itu insya Allah akan berkurang. Karena manusia setan itu begitu. Nah ini terakhir. Rasul menyarankan para pemuda yang belum punya kemampuan itu ya, anjuran nikah. Ya maksaros syabab, dengan manis tato amikum al-ba'ata fal yatazawwaj. Kalau sudah mampu dan punya kapabilitas untuk menghidupi seorang istri, apalagi nanti punya anak, segera menikah saja. Tapi kalau tidak mampu tidak boleh. Jadi nikah bodoh nekat itu tidak boleh. Harus punya kemampuan dulu. Maka ini kalau belum mampu, pamal memang tadi fa'alai bisawmi, maka hendaknya dia berpuasa. Fa'innahu lahu wijahun. Sesungguhnya puasa itu bisa menjadi pelindung bagi anak muda yang belum mampu membiayai rumah tangga atau memimpin menjadi kepala keluarga. Memimpin itu tidak hanya biaya saja ya,
termasuk ini, termasuk ilmu ini penting harus tahu. Calon suami juga harus tahu masalah haid, masalah ini, karena nanti istrinya kalau sudah tahu, kalau Ar-Rasyid insya Allah sudah tahu ya, sudah ngaji dulu sama Ustaz Ali. Tapi kalau tidak, itu kan suaminya yang harus. Ini kalau gini nih haid apa istihadah, itu suami harus tahu. Nah, jadi itu yang dimaksud kemampuan. Maka yang belum mampu dianjurkan Nabi berpuasa. Paling tidak tadi mengurangi seksual arousalnya, dorongan seksualnya sehingga tidak sampai terekspresi dengan cara yang haram, yang dilarang oleh Allah. Entah, oke, sampai sini kan sudah